Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita boleh kembali bersama dipertemukan dalam renungan kebaktian rumah tangga untuk GKP Efata Cakung. Mari kita bersama kita awali dengan doa. Bapa di dalam sorga, dalam kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu, tolong kami sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah firman yang didengar boleh sungguh kami renungkan, kami nyatakan, dan juga kami hidupi di dalamnya. Tuhan yang mengurapi hamba-Mu dan Tuhan juga yang menyertai hamba-Mu untuk melayankan firman. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca dari kitab Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-7 yang mengatakan begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Demikian firman Tuhan, berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita menyadari bahwa hidup ini bukan soal saat ini, tapi juga saat yang akan datang, di mana hidup kita memiliki rentang yang cukup panjang menuju pada masa depan. Terlebih bagi anak-anak muda. Anak-anak muda punya harapan masa depan. Bahkan anak-anak muda punya cita-cita, punya keinginan, dan juga punya harapan-harapan masa depan. Tentu saja anak muda dengan orang tua beda harapannya. Harapan orang tua yang penting semuanya baik, keluarga anak-anak pun juga baik, mereka kehidupan sukacita sejahtera cukuplah bagi orang tua. Tapi bagi anak-anak muda, wah, mereka mengharapkan, ada cita-cita mereka mau menjadi apa, mereka mau bekerja apa, dan apa yang mereka mau kerjakan di masa depan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka melalui firman Tuhan kita ini, kita mau bicara tentang saat ini dan masa depan. Rasul Paulus, dia mengatakan apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Mungkin saat ini kita menikmatinya sebagai kesenangan, sebagai keuntungan, sebagai sebuah kegembiraan. Contoh kecil saja, misalnya ketika anak-anak, namanya juga anak-anak remaja, mereka suka sekali nongkrong, mereka suka sekali sambil bernyanyi-nyanyi, lalu kumpul-kumpul. Mereka suka juga menghabiskan waktunya untuk bermain-main, main game, main dengan teman-temannya. Bahkan tidak jarang, tidak sedikit anak-anak muda juga yang lalu kemudian menghabiskan waktunya untuk kebut-kebutan, untuk lalu di jalan raya, lalu kemudian mereka main-main dengan teman-temannya kemana saja mereka mau pergi. Saudara, pada awalnya itu adalah sebuah kesenangan. Pada awalnya itu adalah sebuah keuntungan. Pada awalnya itu adalah sebuah kegembiraan bagi masa anak-anak remaja. Saudara, lupa. Mereka lupa bahwa akan ada satu masa di mana mereka akan terus menapaki kehidupan ke masa depan. Dan ketika masa depan mereka kemudian tidak berhasil di hidupnya. Ketika masa depan mereka pun juga mengalami kegagalan. Ketika masa depan itu pun juga bahkan mereka mengalami kesusahan. Maka pada saat itulah juga apa yang dulunya sebuah keuntungan, sebuah kesenangan, kegembiraan, ternyata mengakibatkan sebuah kerugian-kerugian besar bagi hidupnya. Ternyata menimbulkan sebuah kerugian-kerugian besar bagi masa depan hidupnya. Karena Rasul Paulus mengatakan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian. Saudara, saya belum bicara tentang karena Kristus, tapi sekarang ini kerugian. Saudara bisa bayangkan, kalau misalnya kita lihat anak-anak muda, anak-anak mahasiswa, entah mereka pelajar, lalu kemudian berdemo tentang undang-undang cipta kerja. Namanya Undang-Undang Cipta Kerja.
Diharapkan undang-undang ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan lapangan pekerjaan yang banyak bagi masyarakat, dan juga memberikan keuntungan-keuntungan bagi pengusaha maupun juga bagi buruh. Memang bagi mereka yang suka pungli, bagi mereka yang suka korupsi, bagi mereka yang suka memanfaatkan temannya, entahkah itu serikat buruh, serikat pekerja atau apa, yang lalu kemudian memanfaatkan momen-momen tertentu untuk keuntungan-keuntungannya, saudara, melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini, maka semuanya dipotong. Semuanya pun juga tidak diberi kesempatan lagi. Bahkan juga tidak ada lagi peluang untuk melakukan hal-hal yang buruk seperti itu. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, anak muda, lalu kemudian mahasiswa, lalu kemudian anak-anak SMA, lalu STM, ataupun juga bahkan SMK ikut berdemo. Kalau ditanya tahu nggak isinya? Nggak tahu. Tahu nggak apa artinya? Nggak tahu. Saudara yang kekasih, saya cuma sekedar bertanya, merenungkan. Boleh saja itu menjadi sebuah kesenangan, menjadi sebuah kebanggaan, merasa diri hebat, merasa diri bisa bersama dengan teman-teman yang rombongan, lalu kemudian mereka melakukan banyak hal. Tapi saudara, kalau suatu ketika mereka lulus sarjana, suatu ketika mereka pun juga lulus sekolah, apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan mencari pekerjaan. Lalu kemudian Undang-Undang Cipta Kerja yang menciptakan pekerjaan, lapangan pekerjaan buat mereka sekarang didemo habis-habisan. Sekarang lalu kemudian ditolak habis-habisan. Saudara yang kekasih, kalau paham, Anda mengerti, Anda tahu isinya, pakailah jalur hukum. Sudah ada langkah untuk judicial review. Sudah ada untuk uji materi. Sudah ada langkahnya ke Mahkamah Konstitusi. Kalau Anda paham itu. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat ini justru kebanyakan orang nggak ngerti karena mereka diperalat. Mereka tidak tahu karena mereka dimain-mainkan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, boleh Anda merasa keuntungan sekarang. Anda merasa itu adalah sebuah kesenangan. Anda merasa adalah sekarang itu menjadi sebuah kegembiraan. Silahkan. Tapi ada waktu Anda akan menyesali. Ada waktu nanti, pada waktunya pun juga semuanya akan dianggap menjadi sebuah kerugian. Saudara, apa yang dahulu dianggap sebuah keuntungan, sekarang ini menjadi sebuah kerugian besar. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa pelaku korupsi? Lagi korupsi dia merasa keuntungan dong, dapat sesuatu yang baik. Ya, sesuatu uang dengan cara yang tidak halal, mendapat kekayaan, jabatan dengan cara tidak halal. Begitu ketangkap, lalu dipenjarakan, lalu kemudian hartanya, kekayaannya disita, rugilah. Dulu keuntungan, sekarang rugi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus justru mau mengatakan, ya, dengan sungguh apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi di dalam Kristus. Bahkan di dalam Kristus, apa yang menyenangkan, apa yang membanggakan, dan apa yang membuat kita bersuka cita dan senang-senang itu semua, itu menjadi sebuah kerugian. Karena ternyata hidup tidak menjadi seperti yang kita ingini. Melalui firman Tuhan kita pada saat ini, saudara, hiduplah di dalam Kristus. Hiduplah di dalam Tuhan. Supaya apa yang kita anggap menjadi sebuah kerugian mungkin, atau kita anggap menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, atau kita anggap hari ini, saat ini adalah sebuah perjuangan untuk sebuah masa depan yang lebih baik. Saudara, apa yang kita perjuangkan? Yang kita perjuangkan bukan untuk menuntut orang lain. Kita pun juga berjuang dalam hidup, kita pun juga tidak bisa mengubah orang lain. Saudara, apa bisa kita menuntut orang lain? Kita datang ke sebuah perusahaan lalu kemudian kita mengatakan, perusahaan, pengusaha, beri aku kekayaan, aku mau kerja, aku berikan aku gaji yang besar. Loh, kamu bisa apa? Nggak bisa kita menuntut orang lain. Atau kita pun juga menuntut orang lain untuk memberikan keuntungan, memberikan segala sesuatu yang baik kepada saya. Nggak bisa. Tetapi justru saudara, kita harus berjuang.
Kita harus berjuang mengubah diri kita sendiri menjadi lebih baik. Kita mengubah segala sesuatu yang ada dalam diri kita untuk suatu kehidupan diri kita yang lebih baik di masa depan. Karena itu saudara, kunci sukses di dalam Alkitab kita mengatakan begini: barang siapa yang mau menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ia mau menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi seorang hamba. Karena itu saudara, kita mau buruh, kita mau hamba. Siapa yang mau menjadi terbesar? Siapa yang mau menjadi terkemuka? Maka kuncinya layanilah seorang akan yang lain. Jadilah pelayan yang baik, jadilah pekerja yang baik, jadilah seorang sesuatu yang baik untuk kita melayani orang lain. Maka seketika itu, saudara, uang itu bukan tujuan. Kekayaan itu jangan menjadi tujuan. Tapi uang, kekayaan itu adalah bagian dari sebuah akibat. Akibat apa? Akibat dari segala hal yang kita lakukan. Akibat dari segala sesuatu yang kita kerjakan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jangan kita menarik keuntungan-keuntungan sekarang. Tapi nanti pada waktunya kita akan mengalami kerugian-kerugian besar. Baiklah, kita sekarang berjalan. Mungkin di dalam sebuah kerugian dan sebuah perjuangan yang sangat berat. Tapi kita akan menikmati masa depan yang lebih baik. Karena itu saudara yang kekasih, berpikirlah sebelum kita bertindak. Renungkan sebelum kita melakukan sesuatu. Karena pada saat ini saudara, ada banyak hal peluang-peluang yang dibuat. Tetapi kadang-kadang kita terprovokasi dan kita mudah sekali diperalat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak hidup kita sendiri dan masa depan masyarakat dan bangsa kita sendiri. Mari kita berdoa, saudara. Bapa dalam sorga, biarlah di saat ini kami mengalami berbagai macam hal yang tidak menyenangkan. Dan kadang-kadang kami pun juga harus bekerja keras, bekerja dengan sungguh-sungguh. Kami harus terus berjuang untuk mengubah hidup kami. Dan ketika kami mengubah hidup, maka kami pun juga akan mengalami sebuah kehidupan yang baru. Kami tidak bisa menuntut sesuatu kepada siapapun. Tapi biarlah kami menuntut diri kami sendiri untuk kami mengubah diri menjadi lebih baik. Karena itu Bapa, berkatilah segala perjuangan dan usaha-usaha pribadi kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan juga yang menolong setiap orang yang bergumul di dalam kehidupan mereka. Tuhan juga yang menolong ketika mereka lemah dan menjadi sakit. Ketika mereka pun juga duka cita. Ketika kami mengalami pergumulan-pergumulan. Ketika gereja pun juga mengalami tantangan dan bahkan pemerintah ini pun juga mengalami goncangan. Kami yakin dan percaya kasih karunia Tuhan boleh menyertai kami. Kami menyerahkan hidup dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Agar masa depan kami boleh hidup di dalam Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan yang membuat kami semua bersuka cita. Terpujilah Tuhan. Amin.